صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dalam wajah kajian rutin kita Kamis malam Jumat yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para penerusnya. Alhamdulillah, nikmat terbesar buat Muslim itu adalah iman, adalah ghirah untuk beribadah, ghirah untuk bersedekah, ghirah untuk bertarbiyah, ghirah untuk berdakwah, maupun ghirah untuk bermuamalah. Kita saat ini sedang ghirah untuk tarbiyah, ngaji. Ngaji itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi kalau sampean ngaji ini diniati betul, pertama memang cari ridho Allah, yang kedua cari ilmu, yang ketiga silaturahmi, yang keempat balik ganjaran memang. Ya. Jadi sampean berangkat dari rumah tadi, kalau seandainya sampean berangkat dari rumah ke sini tadi kemudian meninggal di jalan, itu dalam keadaan sama dengan jihad fisabilillah. Iya. Dan kalau sampai di sini, setiap langkah sampean juga diganjar dengan pahala. Setiap langkah sampean juga diganjar dengan ampunan. Bensin yang sampean keluarkan dari motor sampean itu nanti akan diganti sama Allah di akhirat. Jadi ayo kita niati begitu. Ya. Ngaji. Malam ini kita sampai di halaman 7 surat kitab Mujadid. Silakan Mas Ali dibaca mulai dari ketawilah. Ketawilah keagungan Allah itu. Ketahuilah keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba alam semesta, perumpamaan air laut bagaikan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan macam-macam segala rupa di dalam air laut bagaikan hamba termasuk ikan dan lain sebagainya. Maka kesemuanya itu di mana berada niscaya tergenang atau terapung atau diselubungi atau diselimuti oleh air, hidupnya karena air semata. Namun bagi mereka itu besar kemungkinan tiada mengetahui atau merasa bahwa jiwanya hidup dan matinya tersentuh atau diliputi oleh air. Tetapi wajarlah karena tidak memiliki akal yang sempurna seperti jenis manusia-manusia. Sebaliknya, dunia seisinya termasuk manusia niscaya di mana berada kecuali tersentuh diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sedang duduk, termenung, berbaring, tidur, berjalan kaki, berkendara, bekerja, berbicara dan lain sebagainya. Hidup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka apabila jenis manusia terjadi tidak ingat dan merasai bahwa jiwanya ketika sedang apapun kecuali tersentuh diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat tidak benar karena jenis manusia Allah berikan akal sempurna serta sangat lembut. Makalah tidak ingat Allah, maka oleh Nabi SAW semalam suntuk menangis karena peringatan Tuhan dengan firman-Nya pada ayat 191, 190, 191.
Ali Imran. Kemudian sebagai lanjut hidup manusia di bumi ini, di bumi dunia ini, dari mana dan akan kemana, untuk apa, mengapa dan sebab apa manusia lebih banyak ingatan dan cintanya kepada barang-barang dunia seisinya seperti tanah yang luas, air, tumbuh-tumbuhan, ternak, kendaraan, rumah-rumah, emas dan sebagainya dari pemilik barang-barang tersebut, Allah. Ibarat seseorang senang pada bantuan material dari pemerintah tetapi tidak senang peraturan pemerintah. Seorang yang hanya cinta pada istrinya tetapi tidaklah senang pada mertua, orang tua dari istrinya, maka tidak benar, tidak baik. Akhirnya baiklah Anda kembali pada fitrah manusia dan mengamalkan hukum agama yang berisi tidak hanya kulitnya, supaya jerih payahnya Anda pada masa dunia tidak hanya mendapat upah atau gaji, makan sandang masa dunia belaka. Sedang jika Anda mau menunaikan tugas hidup yang sebenarnya, maka akan mendapat gaji atau bayaran dari Tuhan, kebahagiaan, keistimewaan yang kekal, yaitu hidup di hari akhirat nanti. Alhamdulillah. Jadi di satu paragraf ini Pak Guru Mukhtar begini loh, seperti yang saya ceritakan tadi pagi dalam kajian tafsir. Saya kemarin periksa ke rumah sakit, terus saya juga baru tahu kalau sudah dengar terus, tapi singkatan terus itunya Bali Royal Hospital di dalam. Nah, penuh di semua polikliniknya penuh. Saya kebetulan di profesor siapa itu namanya. Terus saya senggol Mbak Gani sama Mbak Rita. Ayo, tebak-tebakan. Orang yang lalu lalang segitu banyak itu, kira-kira mereka pernah nggak bertanya pada dirinya, sebenarnya mereka ke bumi ini untuk apa sih? Atau kamu lihat misalnya orang lalu lalang penuh di mal-mal itu, di pasar-pasar, di jalan-jalan. Coba cegat satu orang gitu aja, lalu tanya, pernah nggak berpikir ngapain di bumi ini? Nah, ada satu di paragraf yang tengah itu, dari mana akan kemana, untuk apa hidup ini. 3 pertanyaan ini harusnya itu sering kita tanyakan pada diri kita. Di Supriyati udah umur berapa? Kayak ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk aja siapa? Si Ken ikut Ken. Nah, ujuk-ujuk Ken. Ujuk-ujuk aja Ken sudah gede. Ujuk-ujuk aja si Aisyah. Mana Aisyah ikut kan? Saya ujuk-ujuk aja udah bisa berdiri. Iya. Saya mungkin baru 1 tahun ini rambut saya itu memutih. Ujuk-ujuk aja. Kemarin Mbak Gani itu tak coba tak pangku itu, udah nggak kuat. Padahal kayak baru kemarin tak tamping pakai tangan kiri, karena dulu kan kecil gitu, badannya kecil. Tak tamping sekarang jangankan tamping tangan kiri, seluruh daya upaya la haula wala quwata illa billah. Saya ingin mengabarkan gini Mbak Desi, kita tuh time is flash. Waktu itu berjalan cepat. Mak ujuk-ujuk terus jangan kerja Mas Imam ya, kerja sejak muda, kerja lanting pulang, dan ujuk-ujuk tua itu. Terus ketika ditanya dapat apa, bingung ya Mas. Paling dapat rumah, rumah juga mau sambian tinggal. Maka pertanyaan dari mana itu dimulai dari kita menyadari bahwa kita dari siapa? Allah. Kita itu bukan dari bapak ibu kita, bukan. Bapak ibu kita itu tidak tahu apa-apa kecuali bersetubuh, tidak tahu apa-apa.
ketika selama 9 bulan di rahim ibu, proses engineering canggih, perakitan hidung, perakitan tangan, kaki, telinga, mata, tidak tahu apa-apa ibu kita. Sampai juga ketika mengandung juga gitu. Maka dari Allah, kita ini dari Allah. Dan itu akan merubah mindset kita. Kalau memang dari Allah, sampai pernah nggak merencanakan akan lahir di Jember, Mas Andi? Kata, pernah nggak Bu Sutarsi merencanakan lahir di Lamongan? Tak pernah. Pernah nggak merencanakan akan ketika kecil aku nanti bojoku Madiun? Tak pernah. Berarti kita itu memang ada yang desain kita, ada yang sudah menulis buku hidup kita. Kita ini dari Allah. Pernah nggak hubung sampean ketika dulu masih gadis bahwa sampean akan bersuamikan orang punya bengkel? Tak pernah. Boro-boro bersuamikan orang bengkel. Hubung ketika dulu di mana Kelungkung atau di mana, atau Pak Gun misalnya, ketika dulu kecil, pernah nggak berpikir bahwa akan merantau ke Bali? Tak pernah. Artinya kita hidup ini ada yang merencanakan. Kalau gitu gimana mindsetnya? Wis taat terhadap yang merencanakan, yang nulis buku kita. Kita bukan. Terus sekarang sok-sokan this is my life. Si wedok ngono. This is my body. Aku mau jilbaban, mau enggak terserah aku. Ini kan tubuhku, tak atur-atur sendiri. Tubuhmu kapan? Yang bikin hidungmu itu siapa? Sama ketika lahir bisa enggak mereka yasa aku nanti hidungku tak mancungkan ya? Bisa? Enggak, pesek ya tetap pesek. Hitam ya tetap hitam. Kan gitu. Sama juga nggak pernah bisa merencanakan lahir sebagai keturunan Cina kah, Jawa kah, Sunda kah, Bali kah, nggak pernah. Nggak bisa. Artinya kita dari siapa? Kalau gitu sudah wajib, sudah layak, sudah logis kalau kita kemudian taat kepada Sang Pencipta kita. Itu pertama, dari mana? Lalu kemudian kedua, akan kemana? Nah, yang dibaca Mas Andi tadi adalah ketika sampean tahu dari Allah, ya kita hidup ini merasakan diliputi, digenangi oleh Allah, supaya apa? Selalu merasa oh kita adalah ciptaan Allah, kita taat kepada Allah, kita diawasi oleh Allah. Hati-hati akhirnya hidup kita. Yang kedua, akan kemana? Sampean lu akan kemana? Kok riwawi sawu itu pelok pampian itu mau kemana? Udah gue bisa main dulu. Mana bang? Oh saya ini kesusu. Sudah gitu. Mau kemana? Sampai kesusu itu lo mau kemana? Kok kayak sampai nggak sempat ngaji, tidak ngaji sejam gitu aja dong. Sampai mau kemana dulu? Ini titik sampai lahir, teng, weh. Terus bisa rangka, bisa jalan, terus main, terus sekolah, sampai kemudian pacaran, sampai nikah, duwe anak, kerja, tuwek, engkek, terus tadi ngeleyek, terus apa nih? Mana? Oh cuma ngawang malang gitu. Memang betul Mas Nabi, Loh, sampai ini lo kesusu apa nanti? Sampai tetap arai. Jadi mau kemana sampean? Mau semua kita itu mau akan kemana? Akan mati. Akan apa? Mati. Sampean mau pilih paslon 1, paslon 2, paslon 3, sampean mati. Loh, itu fakta yang paling tidak disadari manusia. Aku sekarang mau tanya. Ini Bu siapa? Bu siapa? Iya, namanya siapa? Bu Nur.
Kerjaannya apa? Berumah tangga. Suami kerjaan apa? Apa? Pemotongan. Yang mana suaminya? Pemotongan apa? Sapi. Kalau gini, sampean bisa nggak memprediksi bahwa tahun 2024 ini laba pemotongan sapi akan meningkat? Bisa memastikan gitu? Nggak bisa. Nggak bisa loh. Artinya kita itu benar-benar tergantung sama Allah. Bahkan sekeras apapun usaha yang kita lakukan, rezeki kita mau banyak mau dikit juga tergantung siapa? Jadi omong kosong katanya, kalau kamu mau sukses kerja keraslah. Banyak tukang batu kerja keras, juga sukses juga. Iya dong. Sementara ada orang yang kerjanya biasa-biasa, duit uang. Lalu ya kan, artinya sama tetap kita kerja keras, tapi akan kemana nih? Kita itu akan mati. Sing tuwek mati, sing enom mati, yang sugih mati, yang melarat mati, sing rakyat mati, pejabat mati, presiden mati, rakyat mati. Direwangi debat, direwangi apa nanti saya? Profesor mati, wong longor mati. Nah iya kan? S1 mati, S3 mati. Mas Nafi S piro? Mas Nafi, sama S piro? Pas Anung sampai Buyu sampai Patu. Aduh. Saya bisa posing menjamin S3 itu mesti duwe akeh segini lancar. Gak ono. Nama Mas Nafi jadi S3, SD, SMP, berarti S3 ya. Aku rugi juga ijazah. Tak rewangi kuliah nggih disertasi. Jadi summa cum laude mek kalah karo Mas Nafi. Mending kalau S3 begitu definisinya, dulu aku enggak S1. Wis cukup SMA wae. Iki nggo sing S1 gak bisa lanjut, belum lanjut. Ya. Akan kemana kita? Ya sudah, itu akan merubah mindset kita untuk enggak pakai kakek pulang, ojo ke malam tingkah. Aku target solusi 2024 harus punya mobil Alphard. Mau kemana? Emang kalau sama punya Alphard gak ditinggal mati? Iya. Kalau sama punya Hyundai Trajet, mana Pak Gun? Mana Pak Gun? Mana Pak Gun? Yo man, masih gawe wong Arab yo man. Loh, iya tega? Saya nggak ngajak sampean kemudian pesimis terus nanti nggak kerja, enggak. Sampean justru tak ajak apa? Kalau tahu sampean akan mati, nang segera tobat kalau banyak maksiat. Nang segera berbaik kalau punya rencana baik, jangan ditunda, sampean akan mati kok. Sampean akan kembali kepada Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Glory, Nafi, Andi, Henry, Andika semuanya, awakmu iku, kalian semua itu nanti akan kembali kepadaku sendiri-sendiri. Pak Sinten yang pemotongan tadi, apa namanya Pak? Arif. Mas Arif akan menghadap Allah sendiri, Mas Arif. Sementara istrinya Bu siapa tadi? Bu Nur akan menghadap Allah sendiri, Bu Nur. Nur sini sama Allah. Selama umurnya pinter? Umurnya berapa?
37. Oh, 10 tahun di bawah saya ya. Saya ini sudah tua apa masih muda ya? Nur, Mas, akan ditanya Allah sendiri. Nur, sini. Apa selama kamu 37 tahun amal yang sudah kamu siapkan? Berapa dosa yang sudah kamu minta ke ampun? Sama nggak bisa tanya Mas siapa? Pak siapa tadi? Mas Arif. Kak Mas Arif, aku tolong ini loh. Nggak bisa. La khullatu wa la syafa'ah. Mas Arif juga akan ditanya sendiri. Sini. Tanya. Kamu dulu tak kasih rezeki 1 juta untuk apa aja? Kamu dulu hari ini ketika itu kerja lupa sholat apa ingat sholat? Ditanya semua Mas Arif. Nah pada saat itu loh Mas Arif, teriak-teriak diri kita, andaikan dulu aku taat sama Allah, andaikan aku dulu gitu. Katanya, la'alli akalu fima taraktu kalla. Iya minta sama Allah, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal apa yang dulu aku tinggalkan. Harus gitu ya. Ya, alhamdulillah para wali santri mulai ikut berlomba untuk menabung amal. Jadi, alhamdulillah, anggap ini bukan sebagai kewajiban syarat, tapi sebagai kebutuhan. Kebutuhan, sama jadikan kebutuhan. Ya, Saman dan saya harus bersyukur Mbak Teh semuanya. Kita pertama ada teman untuk ngaji, gitu. Lalu ada yang mendampingi mau ngaji tanpa bayar. Sampai mengundang seorang glory yang begini mahal jane. Dong gitu. Loh, sampai tak tahu. Kemarin itu ada kelompok pengajian di BCA Tower Jakarta. Mereka kantornya di lantai 35, tingkat 35. Mau undang saya itu sudah janjian sejak 3 tahun yang lalu. Tidak berani karena takut tarifnya mahal. Enggak. Terus baru kemarin saya itu tidak minta upah, saya bilang gitu. Saya beli tiket PP sendiri pesawat. Jadi saya bersyukur. Saya akhirnya ke sana kemarin tanggal 4 Januari kemarin. Sewenang mereka. Karena biasanya bayangannya kalau mendatangkan tokoh dengan kaliber seperti saya itu sekian belas juta atau sekian puluh juta gitu. Saya enggak minta 14. Selama saya masih beli bensin sendiri, beli tiket sendiri, insya Allah. Saya kan khotib tetap di Masjid Polresta Denpasar. Khotib tetap, setiap kali dikasih amplop saya bilang sama takmirnya, selama saya masih bisa beli bensin, saya tidak mau diupah. Bapak-bapak polisi, saya khotib tetap di situ. Artinya apa? Sampai sekarang ditakdirkan Allah, ya, terutama bapak-bapak ibu wali santri ini, dikasih kesempatan ngaji, syukuri, lalu jadikan itu sebagai kebutuhan. Alhamdulillah dikasih Allah teman untuk ngaji, ya kan? Alhamdulillah dikasih tempat untuk ngaji bagusnya gini AC, ya kan? Alhamdulillah juga dikasih sehat untuk ngaji. Dikasih punya sepeda motor semua dong? Dikasih kesempatan, dikasih waktu. Kata Allah, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Jagalah muda sebelum tua. Jagalah kaya, sama semuanya dianggap kaya. Kalau orang ya, ada baju yang dipakai untuk bertutup aurat, ada makan yang dimakan, ada bubuk untuk berlindung. Kaya sampean. Apalagi ketika saya itu di rumah sakit Siloam, di rumah sakit itu kan yang datang Chinese semua, kaya gitu kan. Lah kaya sekaya apa kalau jalannya? Coba kekayaannya untuk apa coba? Ada yang jantungnya bocor, ada yang stroke, ada yang tulang belakangnya jeplak. Ya kan kalau asam urat sih biasanya penyakit desa banyak.
banyak yang punya. Pokoknya penyakit-penyakit elit yang mahal-mahal itu loh. Apa Mas Imam? Sama asam urat katanya. Dereng. Sama nyinggung ngarepe dereng ya oh misalnya. Jadi akan kemana kita? Ayo dibatasi ambisi kita. Lalu yang terakhir, untuk apa hidup ini? Untuk delek duit, delek pangan, delek jabatan, delek bojo, delek apa? Untuk apa? Ayo dibuka surat Ad-Dzariyat ayat 56-57. Monggo, siapa yang ketemu? Monggo, ibu-ibu. Surat Ad-Dzariyat ayat 56-57. Silakan. Ketemu? Ketemu? Ucapan Ad-Dzariyat ayat 56. Matri, silakan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Oke, sebentar. Yang dibaca itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku itu tidak menciptakan Glory, aku itu tidak menciptakan Sutarsi, aku tidak menciptakan Yid, aku tidak menciptakan Arif, Malik dan semuanya kecuali liya'budun, untuk nyembah aku, untuk taat kepadaku, untuk mengabdikan tenaga pikiran hartanya untuk kepentingan agamaku. Berarti itu tuh, ya kan? Berarti tadi dari mana kita, dari siapa? Yang nyiptakan kita siapa tadi? Lalu Allah ternyata ciptakan kita itu punya tujuan. Nih, Adi, kamu tak taruh di bumi, tek, entah dari planet mana lewat dilempar lewat meteor, nyeletek begini mentek. Nah, muncul Adi. Ternyata yang melempar kita ke sini itu punya tujuan. Kamu tak taruh di bumi itu untuk mengabdi kepadamu, baik hartamu, tenagamu, pikiranmu. Begitu tujuannya Allah. Wadak ujuk-ujuk mak begitu. Apa men? Bahasa Jawa ujuk-ujuk apa? Bahasa Indonesia. Moro-moro tibae nyatane dadak man tibae Mas Roni uripe bareng karo bandeng karo urang ke pasar dadi juragan. Lha ora Mas Roni iki ora. Mas Roni iki alim. Iki Mas Roni di negeri Konoha. Lali sholat, lali ngaji, lali sedekah. Wih, bendino pokoknya dadi iwak. Loh, iki itu si tegur Allah. Ayat selanjutnya, ayat 57. Ayo yang lagi. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Nah, itu gini. Sih manusia, kamu tak kasih hidung, tak kasih mata, tak kasih otak cerdas, tak kasih itu. Bukan untuk kemudian kamu manfaatkan habis-habisan hanya untuk nyari makan, nyari rezeki. Kamu itu, aku nggak minta kamu ngasih rezeki, aku nggak minta kamu ngasih makan. Loh, kok kamu hidupmu, waktumu, tenagamu hanya untuk nyari makan, nyari rezeki itu ya apa kamu? Itu Gusti Allah. Jadi ibaratnya ya, sama dikasih kecerdasan, sifat mulia, apalagi pendidikan, terus sama pakai hanya untuk nyari makan, itu seperti gini. Tahu?
Mas Heru ngasih Ezra, ngasih uang 1 juta. Ezra, beliau es-nyes. Es-nyes harganya berapa? 10.000. Dikasih uang 1 juta. Kakean uangnya apa kurang? Sampean itu dikasih kelebihan Allah berupa sifat mulia, cerdas, dengan kemuliaan segala macam kelengkapan tubuh fi ahsanitakum. Ternyata itu harusnya dimanfaatkan untuk menyembah Allah, mengabdi. Dada hanya untuk makan itu. Kebanyakan modal. Kebanyakan modal. Uang 1 juta hanya untuk beli permen 1. Begitu. Makanya dulu gitu itu Gusti Allah. Boleh kamu nyari makan. Nah, ini jangan salah paham ya. Boleh kamu nyari makan, nyari rezeki, boleh kerja, boleh. Tapi jangan kok hidup untuk makan. Hidup itu hanya makan kok. Tapi makan sekedar agar bisa hidup. Sehingga apa? Hasil usaha kita nanti, kita bekerja keras loh ya. Harus. Bila aku jualan pagi sampai pagi lagi. Ojo. Gue asam urat tambah. Guys, mulai pagi sampai jam berapa gitu aja lah Mas ya. Apa Mas Bun? Sama? Iya, ini Pak Subur 24 jam jualannya. Mas Nafi 26 itu. Ojo, kata Allah. Kamu kerjalah, tapi ingatlah bahwa hasil kerjamu itu jangan habiskan untuk sekedar makan saja. Jangan habiskan untuk dunia tok. Kata Allah, illa liya. Kamu tuh punya sejarah kelanjutan di akhirat. Kalau gitu ya apa? Pilah. Gitu loh. Di dunia baju asalkan tutup aurat cukup. Nggak usah yang bermerek aneh-aneh. Ini bajunya pada bermerek? Aku bermerek. Aduh. Hah? Oh, buat. Ini mereka samurat. Baju asalkan apa? Tutup aurat. Rumah asalkan tidak kehujanan, tidak kepanasan, sudah. Tapi ini seng ya kepanasan. Kepanasan bukan? Kepanasan. Tapi ini 10 tahun terus terbiasa gitu. Makan asalkan apa Pak Subur? Halalan thayyibah cukup. Tapi nek sampean menuruti nafsu ya sudah, nggak sempat untuk ngirim ke akhirat. Baju harus merek Louis Vuitton. Apa lagi? Versace ya. Apa lagi? DNG. Ngerti merek DNG? Masih? Itu merek tenda itu. Sudah, kalau kemudian tahu sampean untuk apa hidup ini, ternyata hidup ini adalah untuk mendapat ampunan dan ridha Allah. Jadi ketika sampean akan mati, gak apa-apa, toh semua kita akan mati. Tapi matinya dalam keadaan mendapat ampunan dan ridha Allah. Jelas. Ngajinya segitu aja. Jadi biar kita arah hidup kita itu, the way of life-nya itu jelas. Maka di sini dibaca selanjutnya dari buku kitab ini saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasuli
wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabira. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah, belanjakan, sedekahkanlah sebagian, ya sebagian, tidak berarti sedikit saja yang disedekahkan, melainkan mengandung arti tenaga, harta, pikiran yang ada padamu adalah untuk kepentingan bangsa dan agama, kepentingan umum negara, yang dan tidak demi kekayaan pribadi. Dari apa yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari harta pikirannya, bagi mereka adalah pahala atau ganjaran yang besar. Hadis ayat 7. Jadi akan untuk apa tadi itu loh Mas Nabi? Akhirnya kita jelas Mas Nabi. Ya. Di ketika kemarin ini kan apa? Kita sedang bangun masjid di SPMA Serang, Banten. Ada budget sekian ratus juta gitu ya. Kemudian kita gambar. Nah dari RAB-nya itu ternyata habis sekian ratus juta, hampir 2 kali lipat. Gimana? Mulai. Bismillah. Nanti kurangnya gimana? Bismillah. Gitu aja. Gitu aja Mas Neman. Saya mungkin nggak kaya ya. Yang kaya Allah. Gitu aja. Nah sekarang dimulai, bener nekat saja. Kalau dulu aja kita misalnya di Bali hanya dari gubuk aja berani mulai untuk bikin majelis taklim kok. Kita belum punya gini, belum punya. Tadi saya ke lantai 2 bangunan baru, hallnya itu nanti bau besar itu kayak hallnya Hotel The West. Bener itu nanti, bener. Seluas itu. Jadi nanti kalau wisuda nggak pakai di hotel-hotelan, di situ aja udah cukup. Bayarnya sama. Tidak ada Mas Andi. Ya Bismillah sudah. Kata Allah di sini, aminu. Selain aminu, anfiqu. Apa yang Allah telah jadikan dan buat untukmu. Jadi rezeki yang dititipkan kita Pak Mubin itu milik siapa Pak Mubin? Milik calon milik Allah. Kok siapa sing ihi? Sana. Aja ihi mana? Taman panitia bagian apa ya, Mbak? Gak kelihatan kemarin Pak Mubin. Pak Mubin ini single fighter. Tapi karena sudah ngekos sendiri berarti sudah siap didam. Kita doakan. Amin. Saya nggak kampanye lu ya, awas lu. Saya ngomong ini pengajian ini, jangan oman amin. Amin ya robbal. Amin. Yang sedang rezekinya sedikit, kita doakan punya rezeki yang halalan thayyibah. Yang belum punya jodoh, kita doakan berjodoh. Amin. Pak Mubin. Siapa main ngelanang gitu? Rizky siapa? Oh Rizky bin Gun. Jangan dibully, jangan. Rizky sudah punya rencana sendiri Pak Nabi. Sudah punya rencana sendiri. Diawali dengan beli NMAX. Kita doakan semuanya, ya. Yang sakit diberikan apa? Sehat. Simpel gitu aja lah ambisi itu, ya kan? Sama kalau lihat orang sakit, halah. Kalau sakit misalnya yang di rumah sakit mewah itu kadang nggak kelihatan sakitnya itu karena mewah, terus yang jaga juga mewah-mewah gitu. Tapi kalau sama lihat di RSUD, aduh, sudah lewat lorong gitu aja udah tang gitu. Lewat lorong yang menuju nanti masuk ke ruang gedungnya itu baunya itu udah beda. Kalau di rumah sakit yang mewah itu kan masuk itu nggak ada bau obat gitu. Enggak Mas, enggak. Sama coba kau Usada Utama misalnya di Surabaya itu.
masuk sama kayak masuk ke mall. Iya. Dan coba ke RSUD, masuk bau balsem, bau punya angin. Ya kan, terus ada tikar digelar, terus botol aqua isinya apa? Yang kuning-kuning. Terus nanti ada anduk, ada plastik kresek. Lalu masuk aja sudah kepala sakit. Nanti di dalam. Kalau sudah kayak gitu, miskin maupun kaya podo, loro ya tetap loro. Ya. Jadi sambil tak ajak untuk yang ini tadi biar tahu tujuan hidup kita dulu. Ayo tetap kerja keras, ayo tetap bekerja cari nafkah, tapi sambil tahu dari mana akan kemana, untuk apa hidup, jelas nanti akhirnya. Jadi nggak ngoyoworo, nggak nyari yang aneh-aneh. Toh kita dibatasi oleh apa? Ini lahir, ini apa? Kristala. Jadi kita nikmati hidup ini dengan ngaji, oleh rezeki alhamdulillah disyukuri. Wis ngono wae. Sampeyan pikir yang jadi presiden misalnya hartanya triliunan terus gak pernah pusing gitu kan? Loh. Ya pusingnya tambah. Lah iya toh? Terus sampean pikir Mas Anom itu gak tahu ruwet nih. Jadi macam-macam manusia itu kan terbuat dari tanah ya. Tapi macam-macam, ada yang terbuat dari tanah sengketa. Katanya ini ada yang terbuat dari tanah longsor. Ada yang terbuat dari tanah berpasir, guyonnya gitu. Makanya kemudian ada yang hidupnya ruwet, ada yang hidupnya marah-marah. Enggak ya, tergantung kita mengelola hidup kita itu seperti apa. Tapi yang jelas gini, ya itu tadi Mas Anom, salah. Ya, terutama saya ingin menekankan pada ibu-ibu wali santri ini, bapak-bapak wali santri, ahlan wasalan biar di majelis. Sampean, ayo nata hidup. Jadi ngaji di sini tuh diajak untuk menata hidup. Ben enak uripe. Ben enak. Tanya Mas Adi itu, sekarang enak hidupnya itu. Karena sudah tahu tujuannya. Ya Mas Adi ya. Biasanya sebelum ngaji ke sini itu nggak jelas. Yang dikejar apa itu nggak jelas ya kan? Nggak jelas sama nanti. Wah keruweng kelan ujuk-ujuk tuwek. Ujuk-ujuk ngeleyek. Bablas. Mas Nabi. Apa Mas Budi? Mas Nafi kayak gitu apa Mas Budi? Siap. Alhamdulillah. Oke, cekap nggih. Jadi saya hanya ingin menegaskan supaya enak hidup kita. Nanti kalau sampean sudah, sama lihat itu dulur-dulur yang sudah ngaji sini, wajahnya kan cerah semua ini. Duit-duit gak duit podo wajahnya. Loh iya kan, kak kita belas nggih ta, Mas Ari, sama tinggal enggak? Ya, antara Pak Mubin kalau Mas Anom sebelah Kak Ketoro, antara rumput kalau enggak Kak Ketoro. Kak Ketoro. Karena sudah tahu tujuan hidupnya. Iya Mas Arif, coba lihat sama antara ini di depan ini Mas Andi, Mas Henry, Mas Denny, Mas Yit, ada ini Mas siapa? Mas Malik. Coba orang 5 ini. Dua yang paling akeh sapa? Ya Allah, ya Allah. Fitnah itu memang akhir zaman itu. Coba lihat, di antara ini 5 orang ini, sama nggak tahu duitnya siapa yang paling banyak, tapi wajahnya kan bodoh. Tahunan, enggak di duit kok tenang. Karena apa itu tadi? Arah tujuannya ini sudah ditata di SPMA, sudah ditata betul di SPMA. Maka ayo bersyukur Bapak Ibu sekalian,
Bersyukur karena apa? Sampean dikasih kesempatan untuk nata hidup di sini. Ya Mas Agus ya? Yes. Tak perlu hotel ya Mas Agus ya? Yes. Kalau sudah hati tenang, tidur dimanapun akan mau sing didalek urip ya iku kok ya. Iku ngomong kaya mau musuh enak. Duh, sampean ya tak bandingkan. Ada orang yang sudah sering saya ceritakan punya rumah harganya 15 miliar. Rumahnya harganya berapa? Jam 12 malam datang ke rumah saya. Padahal rumah saya itu gubuk. Hanya karena nggak bisa tidur, pusing mikir hartanya. Loh, kalau sudah kayak gitu, enak mana sama Mas Agus tadi? Yang tidur itu puas sekali. Saya sampai iri. Loh iya, sama Mas Roni teman saja pas tidur di masjid. Lihat pulasnya, dia itu jelas bermimpi ke negeri Konoha. Kalau lihat pulasnya, iya. Coba lihat masjid kalau lagi ngantuk, wih, nikmat banget. Iya. Coba lihat dulu siapa ya kalau makan kelihatan enak itu siapa? Pokoknya ada orang kalau makan itu membuat kita ingin makan, ada ya? Ada kan? Saya itu kalau lihat Gus Dharma, anak saya Gus Dharma makan, itu saya jadi kepingin makan. Nah, di antara sama ini siapa yang ketika makan membuat kita pengen makan? Oh Pak Malik kaget mama. Oh pas Malik simbol makanan gitu. Ada itu, coba lihat. Loh, kalau dia menikmati makanan yang dikaruniakan Allah dengan seger, padahal itu nek sego dikasih kelasem, dhuwure ana tempe sambil nyitik mangan. Baik netes mulutku. Iya kan? Tapi sama belum pernah di restoran mahal sama orang kaya makanin mulai dari sendok, garpu, graji, sekrop nih gitu. Makanin titik banget. Mek 5 titik gak dintekno. Orang makan stik, tahu stik? Stik segede uang bro. Stik gak ngerti. Kok zaman itu mangan stik itu dipangan titik. Gak enak. Ya enak mangan iki lho, sapa sing mangan sego. Ora pecel gak iso dioyok. Iki sego sing didoyake lho. Ya kan? Nasi yang banyak kuahnya asem sampai kabeh timbul. Oh, nek dipangan terus kok terakhir kan gak iso diitu. Wah, iya Pak Gun. Sagun urip angel-angel. Wis urip iku ngono lah, wis ta. Mangan seger ya ta? Kita kerja oleh rezeki saking Allah piro wae disyukuri. Sing wedok yo nrimano. Mas, jaluk kalung. Oh iya tadi tapu nepok. Kolang kalung. Ojo ditapuk ojo. Wis ngaji nungone Gus Glory BSPMA dijak riman kok. Engko nek bojo sampeyan riman sing lanang yo takwa enak urip sampeyan wis ta. Bojo sampeyan kayak uang 1 juta ya alhamdulillah, dikai uang 100 yo innalillah. Kalau sampeyan sudah sama bojo kayak gitu, sudah satu apa ini? Derap langkah, yaitu yang namanya sakinah, mawaddah, wahabiyah.
sakinah, mawaddah, warahmah. Iya Pak Subur, sampean harus gitu sama bojo. Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau Pak Subur luar biasa, kalau Pak Malik biasa di Luar. Tahu ya, ibu-ibu, enak nanti hidup gitu, temen istilah. Ini coba sama lihat ini wajahnya, kan cerah semua nih. Padahal dompetnya sama dua, ini. Itu namanya hati yang qanaah. Hati yang apa? Tenang. Ngaji di sini ya Pak Abil. Pak Abil punya duit. Pak Abil punya duit? Alhamdulillah. Ini tuh duit-duit 1 juta, 1.000 ya alhamdulillah. Itulah penduduk surga, selalu banyak syakiron, menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya. Kalau sampean banyak bersyukur, insya Allah gak gampang stroke. Gak gampang stroke. Tenang kok. Saya kepengen beli kemarin, ada tulisan gini. Ada kaos, ada tulisannya gini Pak. Orang bahagia susah kurusnya. Ada tulisan di kaos gitu. Orang bahagia susah kurusnya. Berarti yang gemuk mesti juga. Apakah yang kurus terus mesti susah? Tidak juga. Iku wis gawan wis balung. Siapa yang kurus di sini? Pak Yanto, bahagia terus ini. Siapa yang gemuk di sini? Tapi insya Allah di sini semuanya gizinya terjamin semua kok. Iya, Mas Andi ini juga dulu awal-awal juga nggak gini sekarang. Iya kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberi kita dalam siratal mustaqim, memberikan kesehatan jasmani rohani, lafiat semakin amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma qilil mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i astaghfirullahaladzim Allahumma qilil mu'minat wa'afina kanafayta wa lana kanafawalin wa barik lana fi ma'afid wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka inna lillahi wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa dhil hasdi min sin fi syaitan siwa kafara bin nasina wa lina sekalian Rabbana wa la taj'al kami Rabbana wa nafaktu bina ma syahidin Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana innana sami'na munadiyan bil imani an aminu rabbikum fa amanna Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa qina bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan fi adadil qadri al-amtar wa al-ajar wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.